Hairil dalam menuju Indonesia Merdeka itu. Keterlibatan dia lewat karya-karya sastra mungkin itu bentuk daripada apresiasi dia atau perjuangan dia untuk bangsa ini. Ya. Ada nggak kira-kira yang kira-kira banyak ya, banyak puisinya, tapi ada mungkin satu atau dua yang itu betul-betul ini lewat karya sastranya dia mendorong untuk anak muda Indonesia, mari kita berjuang merebut kemerdekaan. Silakan Pela. Jadi sudah menjadi hal yang lazim ya, atau sesuatu yang mainstream ketika menyebut konteks kepahlawanan, heroisme memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Itu imajinasi banyak orang itu ke sosok atau person yang identik dengan senjata, bambu runcing, gitu. Bahwa kemerdekaan itu harus direbut dengan berdarah-darah. Bahwa itu adalah satu kenyataan, iya. Dulu nyaris semua orang bergerak melawan tekanan penjajah dengan cara itu. Bagi saya itu cara konvensional ya. Tapi seorang Chairil Anwar, uniknya seorang Chairil Anwar ini, dia tampil dengan cara yang berbeda. Nanti baru kita masuk ke puisinya. Ada salah satu puisi yang akan saya sebut ya. Kalau bisa dibaca juga. Boleh. Mungkin Bung Rey udah menyebutkan di awal-awal tadi. Ya. Puisi Karawang Bekasi. Itu momentum melihat sosok Chairil Anwar ini melalui sisi yang berbeda, bahwa dia berjuang menentang penjajahan, iya. Dan karya itu adalah buktinya. Jadi Chairil Anwar ini, sosok Chairil Anwar ini, caranya dia untuk menentang penjajahan, menentang dominasi kaum penjajah ketika itu adalah dengan cara memberikan semangat patriotisme kepada tokoh-tokoh bangsa kita ini. Dia sebut dalam Karawang Bekasi itu ada, ini jadi simbol perjuangan waktu itu ya, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir. Nah, sisi menariknya yang lain adalah ternyata sejak awal Chairil Anwar ini mendobrak kemapanan penggunaan bahasa Indonesia, gitu. Kenapa saya sebut Chairil Anwar mendobrak kemapanan ini? Dari dia itu sebabnya dia disebut pelopor 45, tokoh pelopor angkatan 45. Karena cara dia meracik teks atau syairnya itu, dia tidak lagi dengan menggunakan pakem lama, pakem angkatan balai pustaka. Ya. Dia mendobrak pakem itu, menabrak pakem itu, gitu. Jadi membaca puisi-puisi, membaca karya-karyanya Chairil itu terlihat jelas di sana. Yang dominan adalah dia mengangkat, kalau menurut Habib Yasin, momentum Chairil adalah tentu Habib Yasin dan para kritikus yang lain ya, kritikus sastra Indonesia yang lain. Dari Belanda itu adanya anak namanya, kalau saya nggak salah namanya Prof. Teu, itu seorang ahli sastra dari Belanda. Beliau, para tokoh ini mengatakan bahwa Chairil Anwar ini adalah ikon atau simbol di mana bahasa Indonesia itu naik kelas, menjadi bahasa persatuan. Kita tahu benar bahwa 1928, pada 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda kedua ya kalau nggak salah ya, itu ada ikrar tentang yang disebut tentang Sumpah Pemuda itu. Ada ikrar Sumpah Pemuda. Salah satu dalil atau
ikrar itu adalah menyatakan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Tapi dalam sejarahnya di kalangan penyair Indonesia itu Hairil satu-satunya yang membuat gerakan itu. Gerakan apa namanya? Mengubah cara berpuisinya itu, cara bersajak, bersyairnya itu dengan menabrak pakem lama. Dan dia memanfaatkan benar kekuatan diksi bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Jadi itu kira-kira ada dua hal. Pertama, senjata dia menggunakan kekuatan kepenyairannya itu sebagai senjata melawan dominasi penjajah, memberi semangat patriotisme kepada para pejuang negara ketika itu, pelopor atau tokoh proklamasi ketika itu. Dan yang kedua adalah memperjuangkan eksistensi bahasa Indonesia hingga saat ini. Itu dua hal yang saya lihat ya dari sosok Hairil, dari sosok keberadaan Hairil sebagai sebuah ikon pahlawan. Bagi saya dia adalah pahlawan negeri ini. Terlepas dari kontroversi dia tentang dia menciplak, dia menyalin karya-karya dari tokoh atau penyair lain di Amerika, di Cina dan lain-lain. Bahkan H.B. Jashim sendiri pernah memberi keterangan soal Hairil Anwar menciplak. Sohogi, tokoh 66, beliau pun pernah menentang, mengkritik karyanya, keautentikan Hairil sebagai seorang penyair. Dia pernah bertanya kepada gurunya bahwa apakah Hairil ini seorang pengarang. Gurunya si Sohogi. Oke. Dikasih tahu dong gurunya siapa, gurunya Sohogi ini biar teman-teman juga waktu itu Sohogi hanya seorang guru, disebut seorang guru. Sohogi ketika belajar dan tentang pembahasannya tentang kesusastraan, lalu dia bertanya dalam kelas, apakah Hairil ini adalah seorang penerjemah atau pengarang? Gitu. Itu masih ada hubungannya dengan persoalan Hairil sebagai seorang penciplak karya orang dan lain-lain. Nah, pada akhirnya saya pun mengakui bahwa sisi negatif, sisi hitam, sisi gelapnya Hairil dan lain-lain itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita lihat sebagai proses dia untuk menjadi dia seperti sekarang, menjadi dia yang kita kenang seperti sekarang, yang kita rindukan seperti sekarang. Kira-kira itu, Bung Rey.